Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar dimudahkan dan dilancarkan. Hari ini kita akan belajar tema 4 subtema 3 pembelajaran 2. Ada dua muatan pelajaran yaitu PPKN dan SPDP. Kompetensi dasar PPKN 3.3 menelaah keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. 4.3 mengampanyekan manfaat keanekaragaman sosial, budaya, dan ekonomi. Kompetensi dasar SBDP 3.1 memahami reklame. 4.1 membuat reklame. Tahukah kalian berpikir global, bertindak lokal, apa makna pernyataan tersebut? Ayo kita diskusikan. Nah, sekarang amati poster berikut. Apa pesan yang disampaikan dalam poster ini? Pesan yang disampaikan dalam poster tadi adalah kita boleh saja berpikir secara global dan mengikuti perkembangan dunia, tapi tetap bertindak untuk kemajuan daerah atau negara kita sendiri. Baik, berikut ada 3 teks bacaan. Mari kita simak dan baca bersama-sama. Bacaan yang pertama berjudul Yuk Cintai Buah Dalam Negeri. Indonesia terkenal dengan surganya buah. Ada berbagai macam buah yang tumbuh subur di Nusantara ini. Sayangnya, buah-buah lokal ini makin lama makin tergusur karena kedatangan buah impor. Impor adalah mendatangkan buah dari luar negeri ke Indonesia. Tentu saja, buah yang didatangkan dari luar negeri itu bisa menjadi murah di sini karena buah tersebut didatangkan dalam jumlah besar. Ini dapat membuat buah lokal kalah dalam persaingan. Selanjutnya, bacaan yang kedua dengan judul Jangan Lupakan Pasar Tradisional. Hai kawan-kawan di seluruh Indonesia, dalam artikel ini kita akan membahas seputar pasar tradisional. Kita tidak boleh melupakan pasar tradisional dalam maraknya era globalisasi. Seperti contoh, kita pasti lebih senang berbelanja ke supermarket atau mall karena suasananya tidak pengap dan lebih nyaman untuk belanja dibandingkan dengan berbelanja di pasar tradisional. Apakah kalian lupa Indonesia dari zaman dulu terkenal karena pemasaran sumber daya alamnya? Dulu hanya ada pasar tradisional yang telah memperjualbelikan berbagai barang, sehingga pasar tradisional merupakan warisan budaya leluhur kita terdahulu. Mungkin pasar tradisional sudah ada sebelum masa penjajahan di Indonesia. Banyak kapal-kapal asing berlayar ke Indonesia karena ingin membeli rempah-rempah yang terjual pasar-pasar tradisional. Pasar tradisional tidak akan berubah ciri khasnya secara total. Pasar tradisional tak boleh dilupakan. Selanjutnya bacaan ketiga dengan judul Mari Gunakan Produksi Dalam Negeri. Menteri ESDM mengkampanyekan gerakan Aku Cinta 100% Indonesia. Secara serempak seluruh yang hadir dalam acara tersebut memakai batik dan sepatu produksi dalam negeri. Gerakan Cinta Indonesia memiliki arti sangat strategis, tidak hanya untuk menghadapi tantangan krisis ekonomi global, tapi juga untuk membangun kemandirian bangsa di bidang ekonomi. Gerakan itu bukan hanya menjadi kampanye biasa, tapi menjadi gerakan bersama, tidak bersifat statis dan bukan kebijakan proteksionis karena tidak termasuk kebijakan tarif. Potensi pasar dalam negeri sangat besar dengan jumlah penduduk 230 juta dan hampir 50% terdiri dari penduduk berusia di bawah 29 tahun. Harus dimanfaatkan secara optimal melalui gerakan ini. Semua pihak diharapkan untuk lebih memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri sehingga kemandirian bangsa dapat terbangun. Program kampanye Cinta Indonesia bertujuan untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap produk barang dan jasa dalam negeri, serta meningkatkan citra Indonesia di mata internasional. Diharapkan dengan dicanangkannya gerakan ini, pasar produk dalam negeri bisa ditingkatkan sehingga tekanan terhadap sektor industri bisa dikurangi dan gejala pengurangan tenaga kerja dapat dihindari. Dari bacaan tersebut dapat kita ambil
contoh sikapnya yaitu 1. Menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama. 2. Melestarikan seni tradisional Indonesia. 3. Mencintai produk dalam negeri. 4. Menggunakan pakaian yang sopan. 5. Bersikap ramah terhadap sesama. Selanjutnya, bukan contoh sikap yang baik apa saja. Yang pertama, menggunakan bahasa asing sebagai bahasa utama. Yang kedua, lebih mengagumi budaya asing. Ketiga, memilih produk impor. Keempat, menggunakan gaya pakaian yang terbuka. Kelima, tidak bersikap ramah terhadap sesama. Itu yang tidak harus dicontoh sikapnya. Selanjutnya, dampaknya apa? 1. Budaya Indonesia diambil alih oleh bangsa asing. 2. Bangsa Indonesia dapat kehilangan jati diri. Kemudian pengertian dari berpikir global bertindak lokal yaitu bersikap terbuka terhadap perkembangan dunia namun tidak melupakan budaya sendiri. Baik anak-anakku, untuk pembelajaran kali ini sampai di sini dulu ya. Selamat belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.